Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan yang terpenting dari agama kita. Kita ingin menjadi orang-orang yang kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan hati yang bersih dari noda-noda kesyirikan. Berjumpa dengan Allah di surganya yang paling tinggi dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat, dengan jiwa yang senantiasa berharap hanya kepada Allah, jiwa yang senantiasa takut hanya kepada Allah, jiwa yang senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tanpa dengan jiwa-jiwa yang seperti ini, tanpa dengan hati yang seperti ini, tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak kita di hadapan Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang hari di mana, bukan saat ini, nanti akan datang hari itu, la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat harta-harta kalian dan anak-anak kalian, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bertauhid. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sekarang masuk pada bab yang baru ya. Berarti kita sudah menyelesaikan 5 bab dari kitab tauhid ya. Artinya kita sudah faham keutamaan tauhid. Kita sudah faham hal-hal yang bisa merusak tauhid. Kita masuk pada bab yang ke-6 atau di sebagian bahasan di bab yang ke-7, yaitu tentang babu minasyirki lubsul halqati wal khayt wa nahwihima li raf'il bala au daf'ih. Bab termasuk syirik, termasuk perbuatan syirik memakai halqah, gelang dan sejenisnya, wal khayt, benang dan sejenisnya, li raf'il bala au daf'ih, untuk mengangkat bala atau menolaknya. Sebagian para ulama menyebutkan pada kalimat li raf'il bala, sebagian manusia memakai gelang, memakai benang atau hal-hal yang semisalnya raf'ul bala, untuk mengangkat bahaya. Di sini kata sebagian para ulama akidah, maksudnya adalah menghilangkan sesuatu setelah dia terjadi. Maksudnya izalatuhu, setelah ia terjadi.
Jadi ada orang-orang yang takut sehingga dia memakai gelang dan sejenisnya untuk mengangkat bahaya. Au daf'i, atau mencegah sesuatu sebelum terjadi. Dua-duanya diharamkan Allah. Memakai gelang dan sejenisnya untuk sesuatu yang akan terjadi, mudarat apapun, manfaat apapun, atau menghilangkan sesuatu yang telah terjadi. Dua-duanya diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dibawakan firman Allah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, disebutkan firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih." Qul, katakanlah, afara'aitum ma tad'una min dunillah, terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Jadi Nabi disuruh oleh Allah agar orang-orang musyrik menjelaskan. Jadi tolong jelaskan sama saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal hunna kashifatu durri? Apakah berhala-berhala kalian itu atau yang sejenisnya atau yang semisalnya seperti gelang tadi, benang, jimat, apapun. Apakah yang kalian sembah selain Allah itu hunna kashifatu durri, bisa menghilangkan kemudaratan atau tidak? Tolong jelaskan sama saya, kata Nabi. Au aradani Allah au arada bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, atau jika Allah hendak memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahannya dariku? Ini dua hal yang Nabi minta orang musyrik jelaskan. Ini sebenarnya ini adalah pertanyaan list istifham saja ya. Memahamkan kepada orang musyrik. Tolong jelaskan sama saya, apakah berhala-berhala kalian, jimat-jimat kalian itu bisa menghilangkan mudarat ataukah bisa mendatangkan manfaat? Tolong jelaskan, gimana caranya gitu loh. Qul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah bagiku, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepadanya lah orang-orang berserah diri dan bertawakal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan maksud dari ayat ini bahwasanya semua yang diseru selain Allah tidak bisa melakukan apa-apa. Itu kesimpulan Imam Ibnu Katsir. Apapun sudah. Kalau sudah mintanya kepada selain Allah, gak bisa mendatangkan manfaat, gak bisa. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Sebagaimana kata beliau, ucapannya Nabi Hud alaihi salam ketika kaumnya berkata kepadanya. Jadi ada ayat-ayat penguat nih. Nabi Hud ya disebutkan dalam surat Hud 54 sampai 56. In naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Jadi kata orang-orang musyrik di zaman Nabi Hud, kami tidak mengatakan melainkan bahwa sesembahan kami akan menjadikan engkau gila wahai Hud. Ini pernyataannya orang-orang musyrik. Hud 54 sampai 56. Jadi apa kata umatnya Nabi Hud yang tidak beriman? Wahai Hud, hati-hati engkau. Sesembahan kami bisa mendatangkan penyakit gila atas dirimu. Ini klaimnya orang-orang musyrik. Menakut-nakuti Nabi Hud alaihi salam. Apa kata Nabi Hud, Bapak Ibu?
Qala inni ushhidullah washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Qala inni ushhidullah washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Kata Nabi Hud alaihissalam, Allah yang menjadi saksinya, kata Hud. Washhadu, saksikanlah bahwasanya aku berlepas diri dari orang-orang musyrik. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Apa kata Hud alaihissalam? Fakiduni jami'an. Kalau memang bisa berhala-berhala kalian itu membuat aku gila, coba semuanya. Coba buat aku gila, bisa enggak? Ditantang sama Nabi Hud, Pak. Lihat ya bagaimana orang-orang beriman itu ketika ditakut-takuti dengan sesuatu selain Allah, gak gentar jiwanya, Pak. Disebutkan oleh Allah, min duni faqiduni jami'an thumma la tunzirun. Jalankanlah tipu daya kalian semuanya terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Jadi jangan kalian setengah-setengah. Kalau memang bisa mendatangkan penyakit gila kepadaku, ayo semuanya. Tantangan ini, Pak. Lihat iman orang yang bertauhid, Pak. Tapi lihat, dia tidak takabur ya. Dia mengatakan apa di awal? Inni ushidullah. Sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku. Dia bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil bahwasanya kalau kita ditakut-takuti oleh sesuatu, oh kalau nggak pakai ini nanti dapat bahaya ini. Kalau kamu nggak berobat ke sana nanti kamu nggak sembuh. Kalau nggak pakai kalung bayi yang baru lahir nanti diganggu setan. Apa kata Nabi Hud tadi? Min duni fakiduni jami'an. Udah gak usah setengah-setengah, sini semuanya. Kalau bisa mendatangkan mudarat. Dan para ulama akidah, di antara dalam kitab Fathul Majid ya, yang menjadi syarah kitab Tauhid ya, disebutkan juga dalam kitab Qurratul Uyun ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi kisah tentang para nabi menantang orang-orang musyrik untuk menjelaskan yang kalian sembah itu gelang, jimat, kalau memang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, saya tantang. Sebagaimana juga tantangannya Ibrahim alaihi salam. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 258. Ketika orang-orang musyrik mengatakan, qala ana uhyi wa umit. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ini sebagian orang saking sombongnya, saking apa Pak? Saking congkaknya, saking kufurnya, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Qala Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Wah ini Pak. Begini nih menantangnya nih Pak. Tadi dia bilang apa? Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Apa kata Ibrahim? Nggak usah yang aneh-aneh deh gitu. Ibrahim mengatakan, fa inna Allah ya'ti bisyamsi. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Maka tolong terbitkan dari barat. Ibrahim menantang itu. Allah terbitkan matahari dari timur. Coba kalian, kalau memang bisa menghidupkan dan mematikan, gak usah itu. Coba terbitkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka terdiamlah orang-orang kafir musyrik tersebut. Sebenarnya kalimat terdiam ini masih kurang sempurna, Pak.
Fabuhit. Apa terjemahannya Ustaz yang paling tepat? Hah? Sekut masih kurang. Hah? Terbungkam. Wah, ini lebih tepat nih. Kalau bahasa saya, fabuhital ladzi kafar, mati kutu. Nah, itu mati kutu. Skamat. Ini Pak, keyakinan Ibrahim loh. Ada yang ngaku-ngaku bisa menghidupkan, mematikan. Gak usah jauh-jauh. Matahari yang biasa terbit di timur, tolong sekali saja terbitkan di barat. Fabuhital ladzi kafar. Mati kutu semuanya Pak. Gak berkutik. Baik, kemudian disebutkan, wallahu la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini tantangannya Ibrahim kepada orang-orang yang menyeru kepada selain Allah. Jadi sebenarnya kata para ulama akidah, orang-orang yang melakukan syirik ini, mereka itu tahu sebenarnya apa yang mereka sembah itu lemah. Mereka sadar. Fabuhital ladzi kafar, mereka terdiam. Tapi kejahilan, kebodohan, hawa nafsu telah menutup kebenaran dari hati mereka. Nanti kita akan rincikan ya. Kapan seorang memakai gelang, memakai kalung, kapan dikatakan syirik besar, dan kapan dikatakan syirik kecil. Baik, kita lihat lagi. Nabi Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, Allah menegakkan hujjah kepada orang-orang musyrik yang mereka mengatakan selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Allah tantang mereka untuk membuat satu lalat. Bisa enggak? Dalam surah Al-Hajj ayat 73. Dan sering sekali Allah Subhanahu wa taala mendatangkan permisalan-permisalan supaya orang itu berpikir. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan. Fastami'u lah. Maka tolong istima', tolong dengarkan dengan baik. Disebutkan kalimat istima' ya, bukan sekedar fasma'u, bukan. Tapi fastami'u lah. Tolong dengarkan baik-baik perumpamaan ini. Maksudnya apa? Kalau kalian mendengarkan perumpamaan ini baik-baik, direnungi, ditadaburi, dapat hidayah kalian. Itu maksudnya. Sampai kata Imam Ibnul Qayyim, kalau melewati ayat masalah perumpamaan-perumpamaan, maka tolong dibaca berulang-ulang. Kayak Allah mengatakan, innallaha la yastahi ayatriba mathalan ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan atau yang lebih kecil daripada itu. Nah sekarang Allah kasih perumpamaan. Apa kata Allah? Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah kepada selain Allah lan yakhluqu dzubaban, tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat. Walau ijtama'u lah, walaupun semua mereka berkumpul. Maksudnya berhala-berhala itu, sesembahan-sesembahan itu, berkumpul mereka gak mampu menciptakan satu ekor lalat. Gak mampu Pak. Gak usah bicara matahari dan bumi, lalat aja satu gak mampu. Dan yang lebih parah lagi, Allah mengingatkan mereka. Wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu untuk mengambilnya. Lalat hinggap di makanan nih, terus pergi. Mampu gak berhala itu ngambil? Mampu gak?
Nggak mampu, Pak. Jangankan berhala yang tidak bisa bergerak. Manusia saja, apa yang sudah diambil oleh lalat, antum bisa ambil? Nggak bisa, Pak. Sulit. Apalagi berhala. Hinggap dia di makanan, suruh berhala itu ngambil apa yang dihinggapi oleh lalat tersebut. Nggak mampu. Da'ufat talibu wal matlub. Sangat lemahlah yang menyembah dan amat lemahlah yang juga disembah. Lihat dicela oleh Allah dua-duanya. Da'ufat talibu wal matlub. Begitu lemah orang-orang yang menyembah berhala-berhala dan begitu lemah apa yang mereka sembah. Kata para ulama, tidaklah seorang meminta kepada selain Allah kecuali hukuman pertama dibuat hatinya semakin lemah. Orang yang percaya sama gelang, jimat, kalung, dibuat hatinya itu semakin lemah, Pak. Bergantung kepada benda-benda itu. Bahkan sebagian orang lebih takut kehilangan uangnya daripada kehilangan atau ketinggalan benang-benang atau kalung-kalung yang dia percayai. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan masalah syirik memakai gelang, benang dan selainnya, datang sejumlah dalil yang lain atau dalil yang kedua dari hadis Imran bin Husain. Ini dalil yang kedua dalam bab ini. An Imran bin Husain anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada salah seorang di tangannya halqah. Halqah itu ya semacam gelang ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan gelang dari kuningan. Gelang dari kuningan. Halqatun min sufrin. Faqala ma hadhih. Apa ini? Nanti saya akan jabarkan ya. Qal minal wahinah. Ini untuk menangkal penyakit. Kata laki-laki ini. Qala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Lepaskan, cabut, copot, buang. Karena sesungguhnya gelang ini hanya mendatangkan kelemahan atas dirimu. Engkau semakin lemah dengan ini. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Dan seandainya engkau mati sekarang dan engkau berada atas perbuatan ini, ma aflahta abadan. Engkau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Baik, saya ingin rincikan sebagian dari kalimat dalam hadis yang mulia ini Bapak Ibu sekalian. Pertama di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai seorang laki-laki yang sedang memakai gelang dari kuningan. Kemudian apa kata Nabi? Ma hadhihi. Apa ini? Nah di sini ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan, Nabi menanyakan ini apa untuk Nabi menjelaskan kalau ini dipakai sebabnya untuk menangkal bahaya, maka itu syirik. Kalau tidak, maka tidak syirik. Maka di sinilah para ulama menyebutkan, orang yang memakai gelang, kalung, jimat, kapan dia terjatuh kepada syirik akbar? Pertama, orang yang pakai gelang, kalung, jimat dikatakan melakukan syirik akbar ketika dia meyakini memang gara-gara kalung itu dia berhasil. Itu syirik akbar itu, Pak. Memang kalung ini yang menciptakan keberhasilan. Kalung ini yang menyembuhkan. Hati-hati dengan obat sama. Obat tidak bisa menyembuhkan, Pak. Walaupun nanti ada rinciannya, ada rinciannya kalau obat-obat yang memang secara medis diketahui bisa menyembuhkan, maka itu menjadi asbab. Tapi kalau jelas-jelas kalung, jimat tertentu, diyakini dia yang menciptakan mudarat dan manfaat, itu syirik akbar. Namun yang kedua, kalau dia meyakini Allah masih pencipta, Allah yang menyembuhkan,
Allah yang mendatangkan manfaat. Dia mengatakan ini cuman sebab saja Ustaz. Saya yakin Allah yang memberikan rezeki, saya yakin. Cuman ini sebagai sebab aja, perantara saja. Sebagian ulama mengatakan dia terjatuh kepada syirik kecil. Kepada syirik kecil. Nah, makanya pertanyaan Nabi tadi, wa ma hadhihi, ini gelang apa? Ini untuk memperjelas bahwasanya gelang ini dipakai tujuannya apa, gitu loh Pak. Kalau tujuannya berbau kesyirikan tidak boleh. Nah, ada ulama yang kedua mengatakan, Nabi mengatakan ma hadhihi, Nabi marah tanpa Nabi bermaksud bertanya. Jadi kayak kita bilang sama orang, apa nih, gitu loh. Paham atau tidak? Yang satu bilang, ini gelang apa? Apa gelang ini? Ini gelang apa? Itu kayak nanya gitu loh. Kenapa antum pakai gelang ini? Ini kan pengen nanya nih Pak ya. Pendapat yang kedua mengatakan Nabi nggak nanya. Nabi justru sedang mengingkari. Ma hadhi, gelang apa ini? Gitu loh. Paham nggak antum? Paham ya? Paham maksud saya ya? Ini gelang apa gitu loh. Bukan untuk menanyakan kamu pakai ini sebabnya apa, bukan itu tujuannya. Untuk mengingkari. Kalau apa ini? Makanya kata para ulama tidak dibedakan mau gara-gara asbab, mau gara-gara tidak itu syirik. Ini sebagian pendapat para ulama. Nggak dipisah-pisah. Mau itu dianggap dia menciptakan, mau kalung itu sebabnya menciptakan, atau ini hanya sekedar perantara, sama aja. Karena nanti ya, Abdullah bin Abbas ya, ketika dia mencabut kalung dari beberapa orang dan beberapa hewan, dia berdalil dengan syirik akbar. Dia berdalil dengan syirik akbar. Nanti kita akan sampai kepada dalil tersebut. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pada kalimat wa ma hadhihi, ini gelang apa? Kemudian laki-laki ini mengatakan minal wahina. Ini penangkal penyakit. Di sini kata Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, rata-rata orang mulai terjatuh kepada syirik karena penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ada orang jatuh kepada syirik gara-gara kejar harta, ada. Jabatan ada. Tapi banyak orang di akhir hayatnya jatuh kepada syirik gara-gara penyakit yang tidak kunjung sembuh. Makanya bersyukurlah kepada Allah ketika kita sakit, yang pertama kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza maridtu wa huwa yashfin. Kalau seandainya aku sakit, Allah yang akan menyembuhkanku. Makanya kata para ulama, hati-hati dengan penyakit yang membuat kita ingin melakukan kesyirikan. Makanya Imam Ibnu Qayyim sebutkan, syaitan selalu menunggangi manusia dengan dua sifat ini, Pak. Ini sering anak ulang-ulang. Rata-rata manusia terjatuh kepada dosa gara-gara dua sifat manusia ditunggangin sama syaitan. Sifat takut dan sifat sedih. Takut, Pak. Nanti ke depannya gimana? Ini sakit saya udah nggak sembuh-sembuh, nanti makin parah. Kemana berobat? Akhirnya jatuh sama syirik. Atau kesedihan yang berkepanjangan. Sedih yang berkepanjangan juga terkadang membuat manusia jatuh kepada kesyirikan. Dari hadis yang mulia ini juga, Nabi SAW menyebutkan, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Lihat, dalam bahasa Arab, kalau ada kalimat naza', itu ucapan disuruh melepaskan barang, benar-benar suruh lepas, copot. Dengan kalimat yang tegas, inzi'ha, lepaskan itu, potong itu Pak. Jadi makanya disitulah pentingnya kita belajar bahasa Arab, coba.
Kalau antum hanya baca inziha fa innaha la taziduka illa wahnan, lepaskanlah. Secara bahasa emang lepaskanlah. Tapi dalam sighah bahasa Arab, inziha itu dipakai ada sesuatu yang sangat keras. Inziha, copotin, lepas. Jadi Nabi tegas kepada orang ini maksudnya. Makanya di sini kata para ulama, Nabi tidak bertanya, langsung disuruh copot. Ma hadhihi, pendapat yang kedua tadi. Apa ini gelang-gelang kayak gini? Copotin. Gitu, Pak. Nabi nggak tanya dulu, ini gelang apa? Menurut pendapat yang kedua. Dan disebutkan bahwasanya seandainya seorang meninggal dalam kondisi seperti tadi, maka dia tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Maksudnya dia termasuk golongan orang-orang musyrik dan dia bisa kekal dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun riwayat ini, ya, kalau kita buka syarah kitab Tauhid Fathul Majid, ya, banyak ulama sebagiannya mendhaifkan riwayat ini. Namun kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para ulama yang lainnya mengatakan rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan sanadnya tidak mengapa. Artinya dapat diterima. Jadi ini sanadnya dapat diterima, bukan dhaif, ya. Menurut sebagian pendapat para ulama. Baik, kemudian dalil yang berikutnya juga disebutkan an Uqbah bin Amir marfu'an. Dari Uqbah bin Amir marfu'an. Apa maksudnya marfu'an? Ya, kalau marfu'an maksudnya adalah rafa, sampai kepada Nabi riwayat itu. Kalau mauquf hanya sampai pada sahabat, ya. Maka dipertegas dalam riwayat ini marfu'an, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah fala atammallahu lah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyempurnakan hajatnya. Lihat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering berdoa seperti ini, sering dalam beberapa kasus, terutama pada kasus-kasus besar. Jadi riwayat yang kayak gini, semoga Allah tidak selesaikan urusanmu, semoga Allah tidak memberikan kepadamu keuntungan. Contoh orang berjual beli di masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala abrahallah tijaratak." Semoga Allah tidak untungkan usahamu. Kepada orang yang mengumumkan barang hilang, apa kata Nabi? Semoga Allah tidak, ya, memberikan barangmu yang hilang. Sama dalam ini juga. Orang yang menggantungkan tamimah, ya, maka semoga Allah tidak menyempurnakan hajatnya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Sedikit lagi insyaallah. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah, wada'ah ini dia semacam barang-barang didapatkan dari laut, semacam rumah kerang kalau bahasa kita. Kulit kerang, ya. Dalam sebagian kitab disebut kulit kerang. Saya waktu baca ini tiba-tiba saya ingat, Pak. Dulu ada film di masa-masa kita kecil, jin keluar dari kerang, ingat antum? Ingat enggak? Hah? Jini Ojini. Lihat, saya tiba-tiba subhanallah. Jangan-jangan tuh ada unsur-unsur itu loh. Kenapa harus kerang, ya atau tidak? Ya, itu terbuat dari, kan keluar dari kerang terus jadi jin. Lihat. Dan sering disebutkan dalam banyak riwayat tempat singgasana iblis di mana? Di laut. Di laut. Nah, disebutkan di sini barang siapa yang menggantungkan wada'ah, semoga Allah tidak membiarkannya dalam ketenangan. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamim dalam riwayat lain, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Baik, kita lanjutkan sedikit nanti setelah salat Isya insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil satu dalil lagi atau satu hadis terakhir, dan nanti saya akan sebutkan beberapa dalil penguatnya insyaallah taala, yaitu hadis dari Abi Hatim Hudzaifah, Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan di sini ada dua riwayat. Kalau dalam kitab Fathul Majid ada dua versi, ya. Ana bacakan dulu yang dalam matannya, dalam matannya. Annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ah. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah bahwa beliau melihat benang pada tangan seorang laki-laki yang sedang terkena penyakit humma, penyakit demam. Faqata'ah, kemudian dia memotongnya. Lihat di sini dalil bahwasanya sudah menjadi kebiasaan orang-orang musyrik jahiliyah. Mereka menggunakan benang untuk menangkal penyakit demam. Penyakit demam. Tanpa bertanya, kemudian langsung dipotong oleh sahabat yang mulia ini. Kemudian dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini dalil wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ini dalil yang berkaitan dengan syirik akbar sebenarnya, syirkul akbar. Tapi digunakan oleh sahabat yang mulia ini pada kasus-kasus benang yang sebagian para ulama mengatakan boleh jadi itu adalah kesyirikan kecil. Makanya tidak boleh kita meremehkan syirik sekecil apapun, Pak. Syirik sekecil apapun. Baik, tadi kita sebutkan ya beberapa istilah, mungkin ada sebagian yang masih belum tahu ya. Kalau disebutkan tamimah itu secara umum maknanya adalah apa? Kalau di masa dulu kalung yang dipakaikan di lehernya anak-anak kecil. Ya, jadi tamimah itu kalau di masa lampau semacam kalung yang digantungkan atau dikalungi di lehernya anak-anak kecil. Ya, untuk menangkal macam-macam penyakit, mara bahaya. Itu kalau tamimah atau sejenisnya, bisa gelang, ya. Apapun, jimat, ya. Kemudian disebutkan tadi ada istilahnya tilawah, tiwalah, ya. Bukan tilawah, tilawah bacaan, tiwalah, ya. Beda-beda tipis. Tiwalah ini apa? Tiwalah ini jimat juga, tapi tujuannya lebih kepada kasih sayang. Bagaimana seorang itu tiba-tiba dia cinta kepada kita. Ya mungkin dalam bahasa kita apa? Pelet, ya. Ya, susu, itu sama. Itu dari dulu sudah ada. Itu dari dulu sudah ada. Nah, sebagian juga ya disebutkan dalam riwayat yang lain ya. Berkaitan dalam permasalahan ini ya. Dakhala Hudzaifah ala maridin. Hudzaifah pernah menjenguk orang yang sakit. Fara'a fi ghadadihi siran. Lalu dia melihat ada tali busur di tangannya. Maka dia memotongnya, awin taza'ah, dan menariknya. Kemudian dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dalam hadis yang lain, jadi maksud saya, ini peristiwa banyak terjadi di masa Nabi gitu loh. Makanya sebagian ketika di perang Badar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk memotong semua kalung-kalung yang ada di leher-leher onta.
Di sini dalil bahwasanya termasuk juga hal yang diingkari oleh Nabi ada tunggangan-tunggangan. Bukan hanya kita, Pak. Kita jelas nggak boleh ya. Termasuk pada tunggangan, pada kendaraan kita, di rumah kita, tidak boleh ada hal-hal yang berbau kesyirikan. Disebutkan Nabi di perang Badar menyuruh para sahabat memotong kalung-kalung yang ada di leher-leher onta. Makanya termasuk juga kalau ada jimat-jimat di mobil, jimat di rumah kita, disuruh hancurkan. Jangan dipelihara, Pak. Dalam riwayat yang lain disebutkan annahu dakhala ala maridin ya'uduhu falamisa adudah, bahwa beliau menjenguk seorang yang sakit. Ini maksud sahabat yang tadi. Lalu beliau menyentuh lengannya. Falamisa adudah, menyentuh lengannya. Faidha fihi khayt. Ternyata di lengannya ada benang. Faqala ma hadha. Ini benang apa? Qala syai'un ruqiya li fih. Ini adalah bacaan yang diruqyahkan untukku. Jadi jenisnya beda lagi nih, Pak. Jadi benang ini sudah dibacakan sesuatu. Jadi hati-hati ya, walaupun dia cuma secari kertas, tapi kalau sudah diyakini kertas ini sudah dibacakan sesuatu. Walaupun dia semacam tasbih, kalau diyakini tasbih itu ruqyalah, sudah dibacakan sesuatu, nggak boleh, Pak. Tetap itu syirik. Jadi nggak mesti barang-barang aneh gitu loh. Nggak mesti barang-barang yang ganjil, tapi barang-barang yang masyhur, yang sering kita temui, tapi kalau sudah diyakini memiliki kekuatan, itu bagian dari syirik. Kemudian dia mengatakan, lau mitta wa huwa alaika masallaitu alaik. Kata sahabat yang mulia ini, maka Hudzaifah memotongnya dan berkata, kalau kamu mati sementara benang ini ada pada tubuhmu, ma shallaitu alaika. Aku tidak akan pernah mau mensolatkan jenazahmu. Lihat, Pak. Mengerikan loh. Jadi jangan dianggap sepele ya, cuman benang, cuman jimat, cuman kode-kode angka, tolasim, jangan dianggap sepele. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sesembahan yang diminta kepada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengingkari banyak penyembahan, Pak. Saya akan sebutkan beberapa, ya. Pertama, ya, disebutkan bahwasanya para penyembah, para sesembahan tidak bisa menciptakan. Itu satu tuh, ingat tuh. Semua selain Allah tidak bisa menciptakan. Dalilnya tadi. Dalam surat Al-Hajj ayat 73 tadi. Jadi kita meyakini pencipta itu hanya Allah. Kemudian yang kedua, para sesembahan diciptakan. Tadi ingat, yang disembah tidak bisa menciptakan. Sekarang para sesembahan diciptakan. Makanya di sini kata para ulama, kalau dia diciptakan, kenapa dia jadi Tuhan? Dia diciptakan. Kenapa bergantung kepada dia? Gitu loh. Yang ketiga, ini saya secara cepat aja ya. Para sesembahan tidak mampu menolong para penyembah. Para sesembahan tidak mampu menolong para penyembah. Dan yang terakhir, para sesembahan tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Itu dalilnya semua dalam surat Al-Hajj ayat 73 tadi. Di Al-Hajj 73 tadi itu kesimpulannya semua. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan. Sesungguhnya segala yang kamu seru kepada selain Allah tidak bisa menciptakan lalat. Walaupun mereka bersatu padu.
Dan Allah sebutkan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak bisa merebutnya. Berarti lemah. Ini satu hal yang harus kita fahami ya. Jadi jangan menganggap ada kekuatan pada sesuatu, jangan dianggap. Semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, juga disebutkan ya, beberapa jenis makhluk Allah yang sering disembah, Pak. Contoh malaikat. Sebagian manusia menjadikan malaikat sebagai sesembahan. Dan malaikat pun berlepas diri. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Saba ayat 40 sampai 41. Wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun. Dan ingatlah pada hari Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka dulu menyembah kamu? Allah panggil para malaikat, Pak. Apakah dulu mereka menyembah kamu? Bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Para malaikat menjawab, Maha suci Engkau. Engkaulah pelindung kami. Mereka tidak menyembah kami, tapi mereka telah menyembah para jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin tersebut. Malaikat tidak ridho dia disembah. Sama juga dengan kasus Nabi Isa, juga mengingkari perbuatan mereka. Di sini menunjukkan bahwasanya besok di hari kiamat, orang-orang yang melakukan kesyirikan ketika dia membela dirinya di hadapan Allah, sesuatu yang dulu mereka sembah tidak bisa menolong mereka di hari kiamat. Nggak bisa, ya. Tidak bisa sama sekali. Baik, juga kemudian, ini poin yang terakhir, bahwasanya kalau seandainya jimat, kemudian tamimah, atau gelang-gelang tersebut bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, ingat, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pecah gigi gerahamnya di perang Uhud. Anda ingat dengan kisah perang Uhud? Sampai terdengar kabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, yang menyebabkan Utsman bin Affan dan sebagian sahabat mundur. Yang nanti menjadi fitnah bagi Utsman. Oh, ini panjang, Pak. Sebagian orang Khawarij mengatakan Utsman mundur, lari di perang Uhud. Padahal bukan lari, beliau mundur. Kenapa? Karena terdengar informasi Nabi sudah meninggal. Untuk apa lagi perang, Nabi sudah wafat. Apalagi yang diperjuangkan. Lihat, kalau seandainya memang kebal itu hebat, Nabi sudah pakai jimat. Baca ayat kursi 100 kali, nanti jadi kebal, Pak. Untuk apa perang? Udah. Dulu Nabi disebutkan ya dalam surah Ali Imran ya. Dan Anas bin Malik menceritakannya, meriwayatkan, laisa laka minal amri syai' syujjan nabiyyu yauma Uhud wa kusirat rabaiyatah faqala kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum fanuzilat. Ketika perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka kepalanya, Pak. Lihat, Nabi terluka kepalanya, berdarah-darah. Enggak kebal-kebal, enggak ada. Dan kebal itu bukan prestasi. Guru saya bisa terbang itu bukan prestasi itu, Pak. Guru antum kurang canggih baca ayat tok bisanya. Guru saya terbang, Masya Allah. Guru saya kebal. Ini baru wali Allah kata dia. Ingat Bapak Ibu, kalau kebal itu mulia, maka Nabilah orang yang kebal, Pak. Ibrahimlah yang kebal. Tapi enggak, itu merupakan semua penyimpangan-penyimpangan akidah ya. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Saya tadi ingin membacakan tentang 12 ini ya, 12 cara meruqyah, tapi itu di bab yang baru nanti insyaallah taala. Nanti kita akan masuk pada bab yang baru tentang ruqyah yang syar'i dan ruqyah yang tidak syar'i. Ada beberapa jenis ruqyah yang dinukilkan kepada kita dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, namun sebagiannya dilemahkan oleh para ulama. Nanti kita akan sebutkan pada pertemuan ke depan insyaallah taala. Baik, ada pertanyaan? Kita baca yang di kertas dulu ya.
Ustadz, bagaimana dengan menggantungkan Al-Quran? Gimana Pak Al-Quran Pak? Al-Quranul Karim memang terjadi penyimpangan, terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak mengapa, tapi sebagiannya mengatakan tidak boleh. Dan karena ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud tidak menyukainya Pak. Dan ucapan Ibnu Mas'ud tidak ditentang oleh para sahabat yang lain, maka kata para ulama termasuk juga yang dilarang menggantung ayat-ayat Al-Quran. Itu juga dijadikan sebagai jimat, tidak boleh. Karena Al-Quran dibaca, bukan digantung, dibaca. Maka tidak ada satupun sahabat yang mereka menulis ayat Quran, kemudian mereka gantung di onta-onta mereka, tidak ada. Walaupun ayat Al-Quran. Dan kalau seandainya dibolehkan, ini pun berbahaya. Kalau ayat Quran dibolehkan digantung di mana-mana, ya, kemudian dia menjadi jimat, ini akan dibawa ke kamar mandi, Pak. Akan dihinakan ayat-ayat Al-Quran. Maka termasuk ayat-ayat Al-Quran pun dilarang dalam agama kita untuk digantung-gantungkan sebagai jimat. Dia dibaca, dibaca. Assalamualaikum Ustadz, Afwan, izin bertanya. Jika di antara kerabat kita masih percaya sama yang namanya dukun, terus kalau lagi banyak masalah selalu mintanya sama dukun, contohnya seperti hutang, dukun aja banyak utangnya. Dan kalau dibilangin kitanya malah dibilang sok banyak ilmu. Syukran Ustadz, mohon nasihatnya. Subhanallah ya. Pertama, kalau antum dibilang sok banyak ilmu, pertama sekali antum jangan marah. Karena antum sedang berhadapan dengan orang yang dalam hatinya ada sakit, penyakit. Antum kasihani dia. Karena kalau antum marah, berhenti dakwah. Kamu sok tahu kamu. Tahu apa kamu? Sakit hati kita Pak. Berhenti dakwah Pak. Maka nasihat tidak boleh dipaksakan untuk diterima, nggak boleh. Kita ini siapa, Pak? Memaksakan orang harus nerima nasihat kita, enggak. Antum sampaikan dengan baik, dengan sabar. Dia bilang kamu sok tahu, antum sabar. Dan kayaknya nih, dia bisa ngomong kamu tuh sok banyak ilmu karena gaya antum mungkin nyampaikannya keras. Sehingga keluar kalimat kamu sok banyak ilmu. Anda nggak tahu. Tapi kalau antum ngomongnya mungkin lebih pelan-pelan dengan kasih sayang, ajak dia berpikir. Makanya sabar ya. Berdakwah tidak bisa dengan emosi, nggak bisa Pak. Suara keras, boleh, emosi nggak boleh. Tegas boleh, emosi nggak boleh Pak. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika dia masuk Islam, ibunya belum masuk Islam. Tapi tidak disebutkan Abu Hurairah marah-marah sama ibunya, tidak. Dia minta kepada Nabi agar ibunya didoakan, itu aja. Kekuatan doa. Makanya selain kita berikhtiar, kita doakan, ya Allah berikan hidayah, pemahaman yang baik kepada saudara saya, lembutkan hatinya, terangkan cahaya untuk menerima kebenaran, doakan. Ini karena masalah hati, masalah keyakinan ya. Dan tidak perlu antum bantah itu. Kamu sok tahu. Oh enggak, saya enggak perlu. Itu sudah sudah akut penyakitnya itu. Itu harus didoakan ya, dan didoakan dan disampaikan kalimat-kalimat yang lembut kepada dia. Mudah-mudahan dapat hidayah. Ustadz, bolehkah jika seorang memakai cincin emas dan kalung emas yang berlafaz Allah? Dan juga bolehkah jika seorang laki-laki memakai cincin di jarinya selain emas? Misalnya kayak cincin hitam atau cincin yang sejenis selain emas. Mohon penjelasannya Ustaz. Laki-laki dilarang oleh Allah memakai sutra dan emas. Ya. Kalau dia memakai cincin, boleh. Tapi yang harus difahami dulu, cincin itu tidak boleh diyakini sebagai salah satu sebagai jimat, sebagai tameng, sebagai apalah, nggak boleh. Cuma sekedar pakai cincin nggak apa-apa.
Yang penting bukan dari emas. Bagaimana kalau ada lafaz Allahnya? Ya kenapa harus ada lafaz Allah? Itu pertanyaan lagi, Pak. Kenapa harus ada lafaz Allah? Buat jaga-jaga. Ini masalah ini. Buat jaga-jaga. Ini masalah, Pak. Berarti kalau nggak pakai lafaz Allah tidak berjaga-jaga. Allah itu di sini, Pak. Bukan di cincin, Pak. Di sini Allah itu. Di hati. Al-mahabbah, al-khauf, ar-raja itu di sini. Maka takwa itu di sini. Kalau di sini baik, di lisan baik, di mata baik, di telinga baik. Makanya kalau lafaz Allah dihindari aja lah. Antum mungkin masuk kamar mandi ada kalimat Allah juga. Kadang-kadang antum mungkin lepas, diinjak-injak. Banyak mudaratnya. Pakai cincin yang biasa aja ya. Ustadz izin tanya perihal benda yang dibacakan sesuatu padanya. Bagaimana tentang air yang diyakini bisa menyembuhkan? Karena dibacakan Quran dengan izin Allah, air itu bisa disembuhkan. Nanti ini ada bahasan berkaitan dengan ruqyah. Ya. Al-Imam Ibnu Hajar memang sebutkan ya, ada beberapa cara meruqyah. Ya. Nanti salah satunya apa? Dengan air. Tapi nanti kita akan rincikan ya, karena ini harus dijelaskan dengan tuntas. Karena sebagian juga dinukilkan cara meruqyah itu dengan apa? Ada dengan riwayatnya itu di air ember. Nanti antum tuliskan kalimat-kalimat ayat Al-Quran, nanti diminum. Ibnu Hajar menukilkan. Tapi banyak dibantah oleh para ulama. Kenapa dibantah? Karena tidak ada dalil penguatnya. Makanya kalau air-air yang diyakini bisa menyembuhkan, kalau antum minum air antum baca nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah yang terjadi sekarang apa? Air ini yang baca siapa gitu loh. Karena yang baca dia jadi mustajab. Kalau yang baca yang lain tidak mustajab, ini jadi masalah, Pak. Meyakini ayat Quran hanya mustajab kalau si fulan yang baca. Sama kayak sebagian orang mengatakan, oh kalau ustadz itu yang ngeruqyah nggak ampuh. Ustadz ini baru ampuh. Itu juga jadi masalah. Ayat Quran dibaca hukum asalnya ampuh untuk siapa aja. Maka di antara syarat ruqyah itu kan 3. Pertama apa? Yang dibaca jelas. Kemudian yang membaca ahli tauhid. Yang membaca ahli tauhid. Dan yang ketiga, kalau dia ada ucapan-ucapan doa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti saya akan sebutkan di antara ruqyah yang tidak ada di masa Nabi, ruqyah berjamaah itu nggak ada. Ruqyah berjamaah itu tidak sesuai sama sunnah. Termasuk juga ruqyah jarak jauh. Dibawakan riwayat Imam Ahmad sendalnya, itu ada penjelasannya. Sendalnya Imam Ahmad nih, setan lari gitu. Sendal Imam Ahmad, Pak, sendal kita gimana? Itu pun ada penjelasan loh. Sendal Imam itu ada penjelasan yang enggak semudah itu kita yakini gitu. Jadi kalau air antum baca sendiri enggak apa-apa insyaallah. Tapi tidak mesti orang yang membacakan. Kemudian ada keyakinan tertentu apalagi dijual ya. Dijual airnya, air sehat masyaallah. Hukum berobat ke urut Cimande, apa ini? Hah? Apa? Patah tulang. Cimande namanya. Baru tahu lah. Atau sangkal patung untuk tulang patah. Sangkal putung. Bahasa apa ini, Pak? Jakarta. Sunda ya. Hukum mendatangkan gangguan ke muslimin dengan bunyi HP. Baik berobat hukum asalnya berobat ini kaidahnya satu aja. Tadawau ya ibadallah la tatadawa bil haram. Berobatlah hai hamba-hamba Allah, jangan berobat dengan yang haram. Berobat ke medis, ke dokter boleh selama halal. Berobat alternatif boleh selama halal. Nah kalau ke urut patah, kalau memang benar-benar antum diurut, kemudian dikasih minyak khusus, nggak ada ritual-ritual tertentu nggak apa-apa. Kecuali ngurutnya jin, nah itu beda. Kayak ada contoh ceramah Ustaz Firanda itu, ada katanya ada apa?
Pasien cuma diginikan sembuh. Ternyata yang setengah mati ngurut siapa? Jinnya, Pak. Jinnya gini ngurut. Khodamnya yang ngurut setengah mati. Ini nggak boleh, ini syirik ini, Pak. Makanya disebutkan di antara pengobatan yang tidak sesuai sama syariat, ya. Pertama, tidak ilmiah. Tidak ilmiah. Itu di antaranya. Orang patah tulang ya diobatin, kok cuma dicolek doang. Tapi kalau antum datang ke patah tulang tidak ada ritual apa-apa, murni dia ngurut, ya, murni ngurut nih. Pengalaman dia dan dia nggak ada juga ritual dengan yang aneh-aneh, insya Allah nggak apa-apa. Ya. Tapi antum cari tahu dulu ya, tempat-tempat yang seperti kadang-kadang sering banyak juga proses-proses kesyirikan di dalamnya itu, banyak macam-macam. Dilarang makan, tapi kalau makanannya ayam yang benar-benar masuk akal sah-sah aja. Tapi kalau dilarang berwudu 3 hari, itu mulai itu. Dilarang ini, dilarang itu, yang tidak sesuai dengan ilmiah maka tidak boleh. Ustadz, jika melakukan kasmaran sebelum menikah, melakukan kasmaran, pacaran, ya kan? Tentu pastinya mendapatkan dosa dari kasmaran tersebut. Lalu kita setelah menikahi kekasih yang telah kita tunggu-tunggu untuk dinikahi itu, pertanyaannya, apakah dosa kita akan dihapus setelah menikahi wanita tersebut? Sedangkan banyak anak muda melakukan hal tersebut dengan konsep ini. Allah melarang kita menikah dengan wanita pezina dan pria pezina. Gak boleh. Jadi Allah melarang kita dalam Al-Quran menikahi wanita pezina atau laki-laki pezina. Jadi kalau ada 2 orang pacaran, ini kan berzina ini, Pak. Minimal zina mata, zina badan. Kalau mereka ingin menikah supaya nikahnya halal, harus taubat dua-duanya dulu. Sehingga status pezinanya hilang. Nggak bisa langsung tiba-tiba nikah, Pak. Nggak boleh dalam agama. Jadi mengerikan ya, banyak orang nggak paham loh itu. Orang pacaran itu zina atau tidak? Zina. Apalagi sampai pada tahapan yang na'udzubillah. Itu zina. Ketika dia menikah dengan pacarnya, dia menikahi pezina. Dia menikahi pezina. Maka kata para ulama, kalau memang dia ingin nikahi, harus taubat dua-duanya dulu. Taubat kepada Allah, berjanji tidak mengulangi, baru dia nikah. Sehingga status zinanya hilang. Tinggal jadi mantan pezina. Tapi sudah bertaubat. Nggak apa-apa kalau seperti itu ya. Tapi kalau tiba-tiba menikah, berarti dia sedang menikahi wanita pezina itu. Ustadz, bagaimana dengan air galon yang diminum di ruqyah dengan doa? Nanti kita bahas itu yang berkaitan dengan ruqyah. Ustadz, apa perbedaan menuduh sama menfitnah? Dan apa ancaman yang diberikan oleh orang yang mengerjakan kedua perkara tersebut? Fitnah bahasa Arab, menuduh bahasa Indonesia. Sama aja sebenarnya. Ya, jadi menuduh itu terjemahan dari menfitnah. Ya. Cuman dalam bahasa Arab fitnah ini macam-macam artinya. Terkadang dalam Quran fitnah artinya adalah musibah. Terkadang fitnah artinya adalah syirik. Fitnah adalah menuduh, macam-macam makna fitnah dalam Al-Quran. Tapi kalau secara bahasa kita, menfitnah, menuduh, itu sama secara bahasa Indonesia. Ancaman orang yang menuduh, apa ancaman yang diberikan oleh orang yang mengerjakan kedua perkara tersebut? Kalau kita baca di antara ancaman bagi orang yang suka menuduh, menfitnah. Pertama hadis Nabi SAW, yamsi bin namimah itu. Azab kubur. Orang kalau sudah menuduh, pasti mengadu domba. Itu sudah pasangannya, menuduh, bergibah, mengadu domba, itu dekat-dekat itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, orang yang suka menuduh, menfitnah. Ya. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, besok di hari kiamat, akan dipindahkanlah dosa-dosa dan pahala. Maka Nabi SAW mengatakan, fal yatahallalhu minhul yaum. Orang yang punya masalah dengan saudaranya, masalah kehormatan, jiwa, harta, fal yatahallalhu minhul yaum. Minta dihalalkan sesegera mungkin di dunia. Kita pernah nuduh orang,
ternyata nggak terbukti. Kalaupun terbukti, ada dosa-dosa yang lain, Pak. Bukan menuduh namanya kalau terbukti kan. Jadi hati-hatilah kalau sama kehormatan orang lain, benar-benar hati-hati. Jangan berbicara tentang orang lain kecuali antum benar-benar tahu. Bukan qila waqal, katanya. Ya, jadi itu hati-hati itu. Tentang kehormatan orang lain. Ustadz izin bertanya, jika suami istri belum memiliki keturunan, apakah diperbolehkan membasahi air hujan di kepala suami bersama istri agar mendapatkan keturunan? Syirik ini, Pak. Macam-macam ini. Sebagian orang karena belum punya keturunan, nanti disuruh gendong bayi. Gendonglah bayi ini biar nular. Itu syirik itu, Pak. Itu termasuk itu kesyirikan loh. Sebagian lagi injak kaki orang yang hamil. Macam-macam, Pak. Macam-macam. Aneh-aneh pokoknya itulah. Termasuk ini ya, membasahi air hujan di kepala suami bersama istri. Ini juga bagian dari kesyirikan. Minta sama Allah. Semua kasus penyakit, kefakiran, masalah hidup, minta. Dan saya pernah bawakan, rezeki itu ada dua, ingat. Apa kata Allah? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kata Imam Ibnul Qayyim, banyak manusia tidak membuka keran dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu ada dua, ada yang kita sangkakan. Oh, saya kerja, terima gaji tanggal 20. Wahai para karyawan, tanggal berapa? 27 berapa? Tanggal 25. Saya kerja Ustaz tanggal 25 terima gaji. Itu rezeki yang kita sangkakan, Pak. Orang jual beli, dia jual makanan, minuman, satu untungnya 10.000, untung 100 kali. Itu rezeki yang kita sangkakan. Dan banyak manusia fokusnya di situ. Tapi ada rezeki yang kedua, Pak. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Cuman sumbatannya nggak bisa terbuka. Kenapa? Kita kurang bertakwa. Kita nggak bertakwa sama Allah. Yang rezeki yang kedua ini terkadang lebih besar, lebih hebat dari rezeki yang pertama. Apa contohnya, Pak? Orang-orang soleh terdahulu, Maryam. Sibuk di mihrab, ya, ibadah, datang makanan dari langit. Musim panas yang datang makanan musim dingin. Subhanallah, Pak. Lihat, Maryam. Sibuk ibadah, sibuk mentaati Allah. Itu rezeki dari jalur apa? Yang tidak disangka-sangka. Tapi dari jalur yang disangka juga ada. Dia berikhtiar dengan cara menggoyangkan pohon kurma. Kan itu masyhur ceritanya. Jadi banyak, rezeki kita ini banyak yang tersumbat, jemaah. Oh, ada orang, alhamdulillah Ustadz, anak umur sekian udah punya tabungan segini. Kemudian dia merasa cukup. Ibnu Jauzi mengatakan, kalau dia bertakwa bisa jadi lebih hebat daripada itu. Kalau dia bertakwa. Jadi termasuk rezeki kita kejar dari sisi yang tidak disangka-sangka. Tapi kerannya jarang kita dapatkan. Kenapa? Kita kurang bertakwa sama Allah. Setiap hari kita dosa mata, dosa telinga, dosa lisan. Akhirnya rezeki dari sisi ini Allah belum bukakan sama kita. Dibukakan dikit-dikit aja. Dan kita lihat sebagian orang begitu, Pak. Ketika dia bertakwa, Allah berikan dia rezeki tidak sangka-sangka. Mungkin masing-masing orang pernah merasakan tiba-tiba dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Dulu ada kisah ya di Masjid Istiqlal, kalau saya tidak salah nih. Ini kisah nyata. Ada seorang penjual keliling gitu. Waktu itu di Istiqlal ada acara, Pak. Rezeki berangkat haji dia, Pak. Ada acara dari Kedubes Saudi dan dia datang awal di saf pertama dia duduk. Allah yang menggerakkan hati manusia. Kita nggak tahu apa amal bapak ini. Mungkin dia bertakwa, mungkin dia berikhtiar hanya yang halal. Tiba-tiba saja kata Dubes Saudi ini yang di saf pertama yang di ujung itu. Nanti berangkat haji tahun depan. Rezeki nggak disangka-sangka.
Makanya kita kejar kadang-kadang rezeki yang seperti ini yang jarang yang terbuka untuk kita. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat semua keluh kesah dalam hidup kita dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.